Adik, kamu tidak boleh bicara dengan gadis lain. Aku punya kakak perempuan yang sangat posesif dan terobsesi. Dunianya begitu kecil sehingga hanya bisa menampungku. Dia tidak mengizinkanku berbicara dengan gadis manapun, bahkan ibu yang membesarkanku sejak kecil pun tidak. Saat aku masih kecil, baru saja diadopsi dari panti asuhan, ibu ingin memelukku. Dia segera berlari dan menarikku ke belakangnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Adikku, tidak ada yang boleh menyentuh." Bahkan setelah dewasa, dia masih sama seperti saat kecil, ingin tidur bersamaku. Aku tahu hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan. Tapi kakak perempuan berkata kita bukan saudara kandung, jadi kita bisa melakukannya. Saat aku bingung. Ketika aku akan tenggelam dalam cinta yang sakit dan rumit ini, aku terpaksa meminta bantuan ibu angkatku, Xiao Yi. Kasihan sekali. Diintimidasi lagi oleh kakak perempuan, kan? Kamu seharusnya tahu. Hanya aku yang keluargamu. Hanya aku yang paling mencintaimu. Hanya aku. Saat ini, aku berbaring di tempat tidur dengan wajah setengah tertutup, penuh ketidakpercayaan di hatiku. Seorang anak yatim piatu tanpa rumah sepertiku. Ada orang yang benar-benar mau mengadopsiku. Xiao Yi, keluar makan. Kakak perempuanmu kembali menginap dari sekolah hari ini. Kalian berdua harus saling mengenal. Pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Wanita anggun yang berdiri di luar pintu itu tinggi dan montok. Wajahnya yang sangat cantik tersenyum samar yang seolah ada dan tiada. "Baik, Bibi. Aku segera datang." Aku menjawab. Si Kong Yanran melihatku masih belum bisa memanggilnya ibu, dan secercah kekecewaan yang tak terlihat melintas di matanya. Tapi emosi itu berlalu dalam sekejap. Dia menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik. Begitu keluar dari kamar, aku melihat seorang gadis asing duduk di sofa. Alisnya dingin seperti es abadi, membuat orang mau tidak mau menggigil. Sejak aku melangkah keluar dari kamar, gadis ini terus menilaiku dari atas ke bawah. Wajahnya yang tanpa riasan namun begitu indah sehingga tidak nyata, tidak memiliki ekspresi berlebihan sedikit pun. Aku bahkan merasa udara di sekitarnya. Semuanya membeku karena kedinginan darinya. Tapi aku tahu situasiku sebagai tamu, jadi aku memberanikan diri melangkah maju. Mendekati gadis yang akan menjadi kakak perempuanku. "Halo, aku anak yang diadopsi Bibi. Senang bertemu denganmu. Mulai sekarang kita adalah keluarga." Tatapan gadis itu dari wajahku bergeser ke tanganku yang menggantung di udara. Masih tanpa sepatah kata pun. Keheningan yang membuat sedikit canggung. Setelah beberapa saat, si Kong Yanran melihat suasana tidak beres dan buru-buru keluar untuk mencairkan suasana. "Si Kong Yu, Xiao Yi akan menjadi adik kandungmu mulai sekarang. Bagaimana bisa kakak bersikap seperti ini kepada adik laki-laki?" Si Kong Yu seolah tak mendengar perkataan si Kong Yanran, mengangkat tangan dan menepis tanganku yang masih menggantung di udara, sedikit gemetar. Dengan nada dingin, ia melemparkan kalimat, "Siapa yang keluargamu?" Setelah itu, dengan wajah tak senang ia berbalik masuk ke kamarnya, membanting pintu dan menguncinya dari belakang. Aku menunduk, hidungku terasa perih, hati dipenuhi kepahitan. Mungkin aku memang pembawa sial, tak disukai dimanapun aku berada. Tepat saat itu, sepasang lengan hangat tiba-tiba memelukku. "Tidak apa-apa. Xiao Yi, dia memang punya sifat seperti itu, kau masih punya aku. Bibi sayang sekali padamu, makan dulu, lihat kau kurus sekali. Harus makan banyak untuk memulihkan tenaga." "Terima kasih, Bibi." Aku membalas dengan rasa terima kasih, perkataanku membuat wanita cantik itu tersenyum, di balik penampilannya yang ramah. Tak bisa ditebak apa isi hatinya. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap 4 tahun telah lewat. Tinggi badanku akhirnya mencapai 1,7 meter. Walaupun masih kalah dari kakak dan bibi, setidaknya aku tidak lagi disebut pendek. Rambut panjangku dipotong rapi, dipadu dengan tampangku yang tampan seperti penonton, selama sekolah aku menerima surat cinta tak terhitung. Tetapi karena kakak, aku menolak semuanya satu persatu. Akhirnya, aku lulus SMA sesuai keinginanku, dan diterima di universitas terbaik di sana, Jingda, yang kebetulan juga tempat kakakku kuliah. Dibandingkan, kakak sudah naik ke semester 4 dan akan segera lulus. Selama 4 tahun ini, demi mengubah pandangan kakak terhadapku, aku selalu tekun. Membantu mengurus segala urusannya, di hari biasa pun tak lupa menanyakan kabarnya. Kakak, juga dari awalnya selalu mempersulit, perlahan berubah ke arah yang lebih baik. Aku tak pernah membencinya karena sikapnya dulu. Aku sangat sadar, kedatanganku telah membagi perhatian si Kong Yu dari si Kong Yanran. Aku tak berhak mengeluh, hanya bisa berusaha sebaik mungkin menjalin hubungan baik dengan kakak ini. Juga dari bibi, aku baru tahu. Si Kong Yu sebenarnya juga diadopsi olehnya. Si Kong Yu adalah anak dari kakak bibi, belasan tahun lalu sebuah gempa bumi mendadak memisahkan keluarga mereka. Saat itu karena harus sekolah, si Kong Yu dititipkan di rumah bibi kecilnya, si Kong Sui. Sejak saat itu, si Kong Yu perlahan menjadi pendiam. Ditambah lagi penampilannya, fisiknya, dan belajarnya yang luar biasa menonjol.
Di sekolah ia selalu dijuluki bunga gunung tinggi yang tak bisa dipetik. Aku merasa kasihan pada kakak ini. Aku mengerti perasaan kesepian dan tak berdaya itu, justru karena itu, rasa hormatku padanya semakin dalam. Selalu menjadikannya panutan untuk belajar. Setelah liburan musim panas berakhir, kami bertiga naik mobil ke gerbang Universitas Jingda. Begitu trio berwajah rupawan ini muncul, mereka langsung menarik perhatian dari segala arah. Xiao Yi. Xiao Yu, kalian sekarang di universitas yang sama, harus saling menjaga dengan baik. Aku biasanya sibuk, jika terjadi sesuatu, aku mungkin tidak bisa datang segera. Si Kong Yanran menasihati. Baiklah, aku melihat senyum polos di wajah wanita cantik itu. Jawab dengan serius, si Kong Yu hanya merespons dengan satu kata yang samar. Tapi Bibi dan aku mengerti. Dia setuju, hanya saja tidak pandai berekspresi. Setelah selesai berbicara, si Kong Yu tampaknya tidak tahan dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia mengangkat koper dan berjalan menuju asramanya. Aku melihat punggung kakakku pergi. Mengambil koper dari tangan Bibi, setelah mendengarkan beberapa instruksi darinya, aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Sambil menyeret koper, aku langsung menuju area pendaftaran mahasiswa baru. Setelah mendaftar, aku awalnya ingin mencari asrama sendiri. Tetapi setelah berputar-putar mencari lama, aku tidak menemukannya. Benar-benar tidak punya pilihan, aku hanya bisa menarik seorang senior secara acak. Dengan sopan bertanya, "Halo, kakak. Permisi, asrama pria blok A kemana ya?" Ying Liansui baru saja keluar dari kantor. Dia baru saja selesai mengurus serangkaian masalah pembukaan perkuliahan OSIS. Dia sedang berpikir untuk kembali ke asramanya untuk tidur nyenyak, tetapi tiba-tiba dipanggil. Mau tidak mau dia merasa sedikit tidak senang. Tetapi ketika dia mendongak, yang terlihat adalah seorang pria yang berpakaian rapi, tampan, namun memiliki sedikit kepolosan. Sejak kecil, Ying Liansui telah melihat tak terhitung banyaknya pria. Tatapan pria-pria itu padanya. Entah itu kekaguman, atau penghargaan, atau ketamakan yang terang-terangan. Hanya pria di depannya ini yang bersikap takut padanya. Di matanya, remaja ini memiliki ketampanan pria dan sedikit kelembutan. Itu membuatnya merasakan perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ying Liansui segera tersadar dan kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Dia menjawab, belok kiri di jalan ini, lalu belok kiri lagi, terus saja sampai ujung, dan kamu akan melihatnya. Baik, terima kasih kakak. Setelah mendapatkan petunjuk arah, aku menarik koper dan bersiap untuk berjalan sesuai arah yang dikatakan kakak. Tunggu sebentar. Mendengar suara kakak, aku berhenti dan berbalik. Mataku yang jernih penuh keraguan. Apakah kakak ada urusan lain? Aku kebetulan akan pergi ke asrama pria blok A untuk mengurus sesuatu. Ikuti aku saja. Ying Liansui menatapku yang sedikit lebih pendek darinya, tangannya tak tertahankan ingin meraih koperku dan membawakannya, tapi akhirnya dia menahannya. Kalau begitu merepotkan kakak senior, kataku cepat sambil berterima kasih, sebelum aku selesai berbicara. Ying Liansui sudah melangkah lebih dulu, berjalan di depan untuk menuntunku, dari sudut pandangku yang mengikutinya dari belakang. Postur kakak senior sangat bagus, kedua kakinya yang jenjang dibalut stoking hitam dan sepatu bot panjang, sangat menarik perhatian. Tiba-tiba aku merasa dia sedikit mirip dengan kakak perempuanku, si Kong Yu, hanya saja kakakku dingin yang ekstrim, seperti es abadi. Dingin yang tidak akan pernah mencair. Sementara kakak senior memiliki aura yang lebih anggun dalam setiap gerak-geriknya. Sampai di depan gedung asrama, seperti dugaan, kehadiran Ying Liansui membuat banyak pria yang hendak memindahkan barang-barang ke lantai atas tertegun melihatnya, mungkin takut aku akan digosipkan, Ying Liansui selalu berjalan di depanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Sui sudah datang. Ada apa? Ibu asrama di pintu melihat Ying Liansui, segera menyambutnya sambil tersenyum. Tidak ada. Bibi, saya mengantar adik junior ke asrama, sekalian bertanya apakah ada formulir asrama yang tersisa. Saya tidak sengaja kehilangannya terakhir kali, jawab Ying Liansui dengan tenang, begitu ya. Mahasiswa ini, kamu masuk duluan saja, Xiao Sui. Kamu ikut aku masih punya beberapa formulir asrama yang tidak terpakai. Ibu asrama bereaksi cepat. Dia berkata kepadaku yang masih berdiri di luar, lalu membiarkanku masuk duluan ke asrama untuk meletakkan barang bawaan, sementara dia sendiri membawa Ying Liansui untuk mengambil formulir. Aku berbisik berterima kasih kepada kakak senior, lalu berbalik masuk ke gedung asrama, berjalan di lorong asrama. Namun, ibu asrama bergumam dalam hati, sudah 3 tahun, belum pernah melihat ketua badan mahasiswa ini mengantar seorang pria. Mengapa hari ini kebetulan sekali? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mulai sekarang aku harus lebih memperhatikan adik junior ini. Tolong jaga dia baik-baik. Setelah mengambil formulir asrama, Ying Liansui juga berkeliling sebentar di asrama. Ini benar-benar menimbulkan sedikit keributan di asrama pria. Selama itu juga banyak pria pemberani maju untuk meminta kontak. Namun semuanya ditolak oleh Ying Liansui. Dia menggunakan nada dingin yang seragam. Kalimat yang paling sering diucapkannya adalah semuanya. Anda bisa mengikuti akun publik Badan Mahasiswa,
Saya tidak menambahkan kontak siapapun, memperkirakan waktunya sudah hampir habis. Ying Liansui baru saja sampai di lantai 1 asrama, sudah melihatku yang baru selesai membereskan barang bawaan, keluar dari pintu keluar lain. Aku juga melihat kakak senior yang sangat menonjol di antara sekelompok pria, tetapi aku selalu suka ketenangan, tidak berniat menyapa kakak senior. Dari percakapannya dengan ibu asrama tadi, identitas kakak senior ini pasti tidak sederhana, lebih baik sedikit mengurangi kontak. Tapi aku tidak menyangka, begitu aku keluar dari asrama, kakak senior itu tiba-tiba memanggilku. 102, adik tingkat, kenapa tidak menyapa? Suara kakak senior yang penuh keraguan datang. 103 aku sangat terkejut sampai hampir terjatuh. Mana mungkin aku tidak tahu kakak senior itu sengaja. Dia jelas tahu. 104 memanggilku di lingkungan seperti ini tidak baik untuk kami berdua. Aku tidak berani menanggapinya. 105 hanya berbalik dan memberinya tatapan meminta maaf, lalu bergegas menuju kantin. 106 Ying Liansui juga tidak menyangka. Dengan pesonanya, di adik tingkat ini ternyata sama sekali tidak berguna. 107 dia tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa reaksi adik tingkat ini cukup lucu, seperti hewan peliharaan kecil yang pemalu. 108 dalam hati berpikir, sepertinya akan ada kesenangan di masa depan. Aku berlari terengah-engah ke kantin. 109 setelah memastikan kakak senior itu tidak mengejar, aku merasa lega. Aku tidak ingin disalahpahami orang lain. 110 terlalu jelas betapa mengerikannya gosip, dan kakakku sudah memberitahuku sejak lama, aku tidak pantas berpacaran. 111 aku hanya bisa selamanya menjadi pengikutnya, tidak boleh terlalu dekat dengan wanita manapun. Aku tahu. 112 ini adalah hutangku pada si Kong Yu. Aku harus melunasi hutang ini. Kakakku sangat luar biasa. 113 aku harus terus mengejar langkahnya. Memikirkan ini, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. 114 sebenarnya ada banyak hal indah dalam hidup, tetapi karena PUA berat dari kakakku, mungkin aku sudah mengabaikannya secara tidak sadar. 115 selain Bibi, wanita lain, aku mengambil sepiring makanan dan bersiap mencari tempat duduk. 116 begitu aku melihat ke atas, aku melihat sosok yang familiar. Itu kakakku. 117 di sebelahnya duduk seorang wanita paruh baya dengan rambut sebahu yang pendek. Terlihat jelas, si Kong Yu tidak bersemangat mengobrol. 118 tetapi wanita di sebelahnya terus menggodanya. Aku diam-diam mendekat dan duduk di tempat yang membelakanginya. 119 aku ingin diam-diam mendengar pembicaraan kakakku dan sahabatnya. Apakah Yu kita benar-benar tidak tertarik pada siapapun? Jika terus begini, 120, Yu kita mungkin akan kesepian sampai tua. Kata wanita berambut pendek itu dengan nada dilebih-lebihkan, matanya penuh ejekan. 121 mendengar ini, si Kong Yu menghentikan sendok makannya, tiba-tiba mendongak menatap sahabatnya Yan Shuang di seberangnya. 122 nadanya sedikit serius yang tidak kentara. Kamu lihat pendaftaran mahasiswa baru, bukankah ini membosankan? 123, kalau tidak ada yang bisa dilakukan, aku pergi jalan-jalan. Yan Shuang merasa sedikit merinding saat ditatapnya, dan buru-buru menjelaskan. 124 dalam hati, dia bertanya-tanya mengapa hal ini diangkat tiba-tiba. Lalu apakah kamu tidak melihat seorang pria yang istimewa? Si Kong Yu tidak berniat menghentikannya. 125 dia kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya, matanya terkunci pada Yan Shuang. Adik tingkat, kenapa tidak menyapa kakak? Suara kakak terdengar bingung. Aku kaget sampai hampir jatuh. Mana mungkin aku tidak tahu kakak sengaja, dia sangat jelas. Memanggilku dalam lingkungan seperti ini, tidak baik untuk kita berdua. Aku tidak berani menanggapinya. Hanya berbalik memberikan tatapan permintaan maaf, lalu lari secepatnya ke arah kantin. Ying Liansui tidak menyangka pesonanya sama sekali tidak mempan pada adik tingkat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa reaksi adik tingkat ini cukup lucu, seperti hewan peliharaan kecil yang malu-malu. Dalam hati berpikir, sepertinya akan ada kesenangan di masa depan. Aku berlari terengah-engah ke kantin. Setelah memastikan kakak tidak mengejarku, barulah aku lega. Aku tidak ingin disalahpahami orang lain. Terlalu paham betapa mengerikannya gosip, dan kakakku sudah lama memberitahuku, aku tidak pantas menjalin hubungan. Hanya bisa selamanya menjadi pengikutnya, tidak bisa terlalu dekat dengan gadis manapun. Aku tahu. Ini adalah utangku pada si Kong Yu, aku harus melunasinya. Kakak begitu luar biasa. Aku harus terus mengejar langkahnya. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Hidup sebenarnya memiliki banyak keindahan. Hanya saja aku, yang sangat dipewa oleh kakak, mungkin secara bawah sadar telah mengabaikannya. Selain Bibi, wanita lain, aku mengambil seporsi makanan, dan bersiap mencari tempat untuk duduk. Saat melihat ke atas, aku melihat sosok yang familiar, itu kakak. Di sebelahnya duduk seorang wanita dengan rambut pendek sebahu, terlihat si Kong Yu tidak tertarik untuk mengobrol. Tapi gadis di sebelahnya terus menggodanya, aku diam-diam mendekat, mencari tempat duduk membelakangi si Kong Yu. Ingin diam-diam mendengar percakapan kakak dan sahabatnya, apakah Yuiwell kami benar-benar tidak menyukai siapapun? Jika terus begini. Yuiwell kami takut akan kesepian sampai tua, kata gadis berambut pendek itu dengan nada berlebihan.
matanya penuh dengan godaan. Mendengar perkataan itu, si Kong Yu menghentikan sendok makannya, mendongak tajam menatap sahabat baiknya, Yan Shuang, yang duduk di seberangnya. Nadanya sedikit serius yang tak terlihat. Kau pergilah melapor untuk mahasiswa baru. Bukankah ini hanya mencari-cari kesibukan? Aku bosan, jadi aku pergi berjalan-jalan. Yan Shuang sedikit merinding ditatapnya, segera menjelaskan. Dalam hati ia heran mengapa tiba-tiba topik ini diangkat. Lalu, kau tidak melihat ada anak laki-laki yang istimewa? Si Kong Yu tidak berniat menghentikan pembicaraan. Selanjutnya, ia melemparkan pertanyaan berikutnya. Si Kong Yu mengunci pandangan pada Yan Shuang. Anak laki-laki yang istimewa apa? Yan Shuang benar-benar bingung. Wajahnya dipenuhi keraguan saat bertanya balik. Kau bilang mau ke kantin? Aku kembali ke asrama dulu untuk memeriksa kamar baru. Apa ada pria tampan muncul? Tidak ada. Kau terlalu banyak berpikir. Si Kong Yu menyangkal 3 kali berturut-turut, namun nadanya terdengar agak kaku. Ini justru membuat kecurigaan Yan Shuang semakin besar. Saat Yan Shuang hendak menggali informasi lebih lanjut, si Kong Yu tiba-tiba menyela. Diam, nenek sihir, makan saja makananmu. Yan Shuang yang tadinya ingin mengorek informasi dari sahabatnya, malah diejek seperti ini. Mendengar kata, nenek sihir, membuatnya semakin marah. Ia langsung membalas, bukankah kau juga? Setelah berkata demikian, ia mengangkat dagunya dengan bangga, menunggu melihat ekspresi si Kong Yu saat makan. Namun, si Kong Yu tidak marah seperti dugaannya. Malah mengambil sendok makan, dan berkata perlahan, itu belum tentu. Tidak mungkin, maksudmu. Yan Shuang di seberang meja seolah mendengar rahasia besar yang mengejutkan. Matanya tiba-tiba membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku hanya bercanda. Kau masih sama seperti dulu, otak pas-pasan tapi fisik kuat. Ucap si Kong Yu dengan santai. Nadanya sedikit menggoda. Astaga, kau membuatku takut setengah mati. Aku tadi sedang memikirkan siapa orang yang begitu hebat sampai bisa menaklukkan monyet kita. Mendengar penjelasan si Kong Yu, Yan Shuang akhirnya menghela napas lega. Ia tidak ingin si Kong Yu tertipu oleh seorang pria yang tidak jelas asalnya. Namun, memikirkannya lagi, kemungkinan itu memang sangat kecil, hampir tidak ada. Selama 3 tahun ini, ia tidak pernah melihat ada pria di daftar kontak si Kong Yu. Tunggu, aku ingat kamu punya adik laki-laki, kan? Tiba-tiba Yan Shuang teringat sesuatu, matanya berbinar. Terakhir kali aku melihatmu video call dengannya, sepertinya kau sedang mengajarinya mengerjakan PR. Adikmu kelihatannya cukup tampan. Sambil berkata demikian, ia langsung menjadi bersemangat, mendekat dan bertanya, sahabatku tersayang. Bukankah adikmu sudah seharusnya masuk universitas tahun ini? Dia diterima di universitas mana? Keheningan yang tiba-tiba paling mengerikan. Aku yang duduk membelakangi si Kong Yu, telingaku langsung menegang. Tiba-tiba mendengar ada yang menyebut namaku. Jantungku langsung berdebar kencang, merasa gugup sekaligus penasaran, ingin tahu bagaimana kakaknya akan menilaiku di depan orang lain. Nilainya lumayan saja, pas-pasan masuk ke universitas ini. Nada bicara si Kong Yu tetap santai. Seperti sedang membicarakan orang asing yang tidak penting, tanpa sedikit pun emosi. Secuil rasa pahit muncul di hatiku. Namun, aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku memang bukan orang yang perlu dia perhatikan. Kakakku sudah memberitahuku sejak lama. Tidak ada yang akan peduli padaku. Aku tidak tampan, tidak tinggi, nilai sekolahku juga tidak bagus, dan tubuhku kurus. Tidak akan ada gadis yang menyukaiku. Gadis-gadis yang memberiku surat cinta semuanya hanya mengolok-olokku. Hanya kakakku yang memberiku sedikit perhatian. Aku harus memperlakukannya seperti dewa, tidak boleh meninggalkannya dalam melakukan apapun. Kalau begitu kenapa aku tidak melihatnya? Oh iya, jurusan apa yang dia pilih? Yan Shuang bertanya terus, jelas sangat tertarik dengan adik laki-lakinya ini. Mungkin kamu sudah melihatnya sejak lama. Hanya saja dia terlalu biasa, kamu langsung mengabaikannya. Tidak perlu peduli. Si Kong Yu berkata dengan datar, lalu berhenti sejenak dan menambahkan, mengenai jurusannya. Dia anak IPA, mendaftar jurusan keguruan. Kenapa dia dibilang biasa saja? Aku melihatnya di video terakhir kali. Yan Shuang sebenarnya ingin membantah beberapa kata, membela adik laki-lakinya yang belum pernah ditemuinya. Tetapi si Kong Yu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya, tanpa ragu meletakkan sumpitnya, mengambil nampan makan, dan berjalan menuju tempat sampah. Hanya meninggalkan kalimat, aku selesai makan, sampai jumpa. Sejak awal sampai akhir, aku duduk di belakang si Kong Yu, mendengarkan seluruh percakapan ini dengan jelas. Namun, aku tidak merasakan gejolak emosi yang besar di hati. Ternyata aku sudah begitu biasa sampai kakakku bahkan tidak ingin membicarakanku di depan orang lain. Atau dia merasa aku akan membuatnya jijik? Saat aku tenggelam dalam pikiranku, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahu kiriku. Aku terkejut, tiba-tiba tersadar dan mendongak. Ternyata kakak senior Ying Lian Sui. Kenapa kamu menghindariku tadi? Kakak senior tersenyum elegan namun memesona. Matanya penuh selidik,
membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Hatiku penuh kebingungan. Apa sebenarnya yang diinginkan kakak senior ini? Aku tidak menjawab pertanyaannya, hanya bergumam pelan. Lalu menundukkan kepala dan terus makan dengan muram, berharap bisa mengusirnya dengan sikap dingin ini. Tapi aku tidak menyangka. Ying Liansui tidak hanya tidak pergi, tetapi malah menarik kursi di sebelahnya dan duduk tepat di seberangku. Matanya menatapku lekat-lekat, membuatku merinding. Aku benar-benar tidak tahan dengan tatapan ini. Aku akhirnya mendongak dan bertanya dengan sedikit tidak berdaya, "Kakak senior, terima kasih sudah mengantarku tadi. Namun, semuanya sudah berakhir. Aku ingin bertanya, kenapa Anda mengikutiku seperti ini? Sebagai mahasiswa baru, junior yang begitu dingin tidak baik, kan? Terlebih lagi kakak tingkat itu pernah membantumu." Ying Liansui merapikan rambut ikalnya yang bergelombang di bahunya, aroma samar tercium dari rambutnya. Bahkan sampai jatuh di dekat piring makanku, membuatku sedikit tidak nyaman dan mengencangkan sumpitku. "Maaf. Sifatku memang seperti ini." Kalimat itu seolah menyentuh bagian hatiku yang memalukan, aku tanpa sadar menunduk. Suaranya sedikit lebih pelan, dengan sedikit rasa minder yang tak terlihat. "Bagaimana kalau kamu bekerja di organisasi mahasiswa kami? Pas kebetulan bisa melatih sifatmu." Ying Liansui melanjutkan, nadanya penuh keyakinan yang tak bisa ditolak. Aku langsung mengerti. Kakak tingkat ini mungkin saja ketua organisasi mahasiswa. Aku hanya ingin belajar dengan baik. Tidak ingin melakukan hal lain. "Terima kasih atas kebaikan kakak tingkat." Aku menolak dengan tegas. Tidak ingin membuat masalah untuk diriku sendiri, juga tidak ingin menyimpang dari tujuan belajar dengan baik, membuat bibi dan kakakku hidup lebih baik. Sayang sekali. Kilasan penyesalan melintas di wajah Ying Liansui, lalu ia mengganti topik pembicaraan. "Kalau begitu, adik tingkat bisa beritahu nama kamu? Atau tambah kontak?" Dia yang selalu cerdas melihatku tidak tertarik dengan urusan organisasi mahasiswa, segera mengganti arah. Sambil berkata, ia membuka kode QR pertemanannya. Disodorkannya ke arahku. "Namaku Jiang Yi, Jiang seperti sungai. Yi seperti penekanan." Jawabku pelan. Tapi saat bicara soal kontak, masih berhenti sejenak. "Soal kontak, kakakku tidak mengizinkanku menambah perempuan lain." Aku berkata sambil memberinya tatapan minta maaf, lalu menunduk melanjutkan makan dengan tenang. Diam-diam bersyukur dalam hati menemukan alasan yang masuk akal, agar kakak tingkat itu tidak bertanya lebih jauh. Ying Liansui baru menyadari celah itu. Mengapa kakak tidak mengizinkan adiknya menambah perempuan lain? Secara normal, bukankah kakak seharusnya mendorong adiknya untuk lebih banyak berinteraksi dengan lawan jenis? Hatinya penuh keraguan, namun tidak bertanya. Hanya saja ia diam-diam menarik ponselnya. Nadanya terdengar wajar berkata, "Baiklah, namaku Ying Liansui, mahasiswa tingkat 3. Juga ketua organisasi mahasiswa kampus kita. Adik tingkat, kedepannya mohon bimbingannya." Aku saat itu juga baru selesai makan. Keduanya saling berpamitan, lalu pergi ke arah yang berbeda. Setelah membuang piring, aku langsung kembali ke asrama. Begitu membuka pintu, kudapati, asrama yang tadinya hanya aku seorang. Sudah ada 3 sosok asing. Pasti mereka adalah teman sekamarku selama 4 tahun ke depan. Kami saling menyapa. Masing-masing memperkenalkan diri, tak lama kemudian menjadi akrab. 4 tahun ke depan. Selain berinteraksi dengan kakak dan bibi, aku pada dasarnya mengurung diri. Sebelum datang ke kampus, aku terus khawatir teman sekamar sulit diajak berteman. Sekarang sepertinya teman sekamar cukup baik, hati yang gelisah pun tenang. Setelah mereka bertiga pergi ke kantin bersama, aku naik ke tempat tidur dan membuka ponselku, lalu mengklik kotak obrolan yang ditandai sebagai kakak. Jari-jariku sempat melayang di layar cukup lama, baru kemudian mengetik satu baris teks. "Kakak, bagaimana hari pertamamu di sekolah? Setelah libur musim panas, apakah kamu tidak terbiasa dengan makanan di sini?" Sebenarnya aku sangat ingin mengobrol dengannya lebih banyak, tetapi entah bagaimana memulainya. Pertanyaan-pertanyaan penuh perhatian ini membuatku lupa bahwa aku sendiri adalah mahasiswa baru yang baru saja masuk. Tapi aku tidak menyangka, pesan dari kakak datang di detik berikutnya. Tepatnya, adalah transfer dana dalam jumlah yang tidak sedikit, diikuti pesan teks. "Meskipun ibu sudah memberimu uang saku, jangan pelit, beli saja apapun yang kamu mau. Tapi ingat, jangan mengejar perempuan, mereka tidak tertarik padamu." "Mengerti? Aku mengerti semuanya," balasku. Tidak ada rasa curiga sedikit pun di hatiku, malah terasa hangat, kakak ternyata peduli padaku. Sudut bibirku terangkat tanpa sadar, lalu aku menambahkan, "Aku punya pekerjaan sampingan sendiri, jadi jangan khawatir." Tak lama kemudian, pesan dari kakak muncul lagi, kali ini berupa paragraf panjang. Bahkan diulang 3 kali, hal penting diulang 3 kali, "Jangan mengejar perempuan, mereka semua menipumu. Hanya kakak yang akan baik padamu, mengerti?" Melihat teks di layar, aku segera mengiyakan, tanpa sedikit pun niat untuk menolak. SKNGU di ujung layar melihat balasanku. Wajahnya tersenyum puas, memang pantas menjadi adik yang telah aku latih selama 3-4 tahun, tidak pernah membantah perkataanku.
Dia tidak membalas lagi, melainkan membuka satu-satunya folder album yang terkunci di ponselnya, di dalamnya tersimpan foto yang diambil pagi ini. Melihat foto itu, pipi gadis itu perlahan merona, tatapannya menjadi genit. Dia diam-diam mengangkat sedikit tirai di sisi tempat tidurnya, mengamati sekeliling kamar, dan setelah yakin teman sekamarnya tidak ada, dia merasa lega. Sementara itu, aku tadinya masih menatap layar menunggu balasan dari kakak. Tetapi aku benar-benar mengantuk, tanpa sadar tertidur. Saat aku terbangun, hari sudah lewat jam 5 sore. Aku mengambil ponselku dan melihat, kakak tidak mengirim pesan lagi. Sedikit kecewa. Saat itulah, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari teman sekamarku, Ming RN. Aku bertanya pada kakak tingkat tentang restoran yang bagus hari ini. Lokasinya sudah aku kirim ke grup. Aku menunggu kalian di sini, aku sedikit tersesat, dan baru saja menemukan restoran berkat navigasi. Begitu masuk, aku melihat 3 teman sekamar yang mencolok. Setelah duduk, aku memesan 2 hidangan dingin sebagai simbol. Hari pertama sekolah, aku tidak ingin membuat Ming terlalu boros. Setelah memesan, Zhouqi tiba-tiba mendekat ke meja, merendahkan suaranya, dan berkata misterius. Lihat meja nomor 7 di depan kanan, pemandangan terbaik, sial. Memang kamu, nak? Mingran dan Ninghui melihat ke arah yang ditunjuknya, dan mata mereka langsung terpaku. Kalian mau pergi meminta nomor kontak? Cantik sekali yang jarang terlihat. Zhouqi menggosok tangannya. Dan ragu-ragu lagi, aku tidak berani pergi. Bagaimana kalau Jiangyi pergi? Jiangyi, kamu lihat apa? Ketiga teman sekamar itu berdiskusi dengan sengit. Aku diam-diam melihat ponselku sendiri, seolah-olah tidak tertarik sama sekali dengan topik yang mereka bicarakan, dan menjawab dengan santai. Tidak ada apa-apa, hanya melihat-lihat video karena bosan. Jangan melihat lagi. Cepat lihat ke sana, ada wanita cantik. Ayo minta nomor kontaknya. Kesempatan untuk mencari pasangan datanglah. Mingran mendorong lenganku, aku terpaksa menyimpan ponselku. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Mingran. Setelah melihat, seluruh tubuhku tercengang. Bukankah itu kakakku? Hei, aku terpaku. Ketiga teman sekamar mengira aku tertarik pada wanita cantik itu dan terus menggodaku. Aku segera sadar. Kembali ke ekspresi acuh tak acuh, menggelengkan kepala dan berkata tidak ada apa-apa. Aku tidak akan pergi. Aku belum punya rencana untuk berkencan untuk saat ini. Di permukaan tenang. Tetapi di dalam hatiku, badai bergolak. Mengapa kakakku ada di sini? Dia seharusnya datang untuk makan. Agar tidak mengganggunya, aku menundukkan kepala lagi, mengeluarkan ponselku, dan berpura-pura terus menonton video. Setelah menonton beberapa video, aku tiba-tiba menyadari bahwa ketiga teman sekamar itu diam. Aku mendongak. Aku melihat mereka semua menatapku. Tidak, lebih tepatnya. Mereka menatap ke belakangku. Aku penasaran, dan menoleh dengan ragu. Begitu berbalik, aku melihat seorang gadis cantik. Halo. Adik kecil, boleh minta nomor kontaknya? Sebuah suara feminin yang jernih terdengar. Aku menengadah dan melihat seorang wanita yang lebih tua dengan rambut pendek. Dia melambaikan ponselnya di depanku. Aku tiba-tiba merasa sedikit canggung dan gelisah, secara naluriah mengintip ke arah kakakku. Benar saja. Si Kong Yue juga menatapku. Pupil hitamnya penuh dengan pengawasan, seolah menunggu untuk melihat apa yang akan kuputuskan. Baru saja, aku makan bersama teman-teman sekamarku dari universitas. Karena aku terlalu tampan, seorang gadis berambut merah muda datang menyapa. Dan kakakku yang sakit jiwa yang selalu ingin memilikiku, melihatku dari meja lain, ingin tahu apa yang akan kuputuskan. Saat itu, aku melihat kakakku berjalan perlahan dari kursinya ke arahku, firasat buruk yang tak dapat kujelaskan muncul di hatiku. Secara naluriah aku berteriak, "Kakak, Xiaoyi benar-benar tidak patuh. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan pada kakak saat itu?" Gadis itu menatapku dan orang di sampingku dengan tatapan penuh pengawasan. Nadanya sedingin tanpa sedikit pun kehangatan. Jelas dia menuduh. Tidak, kakak, dengarkan penjelasanku. Aku takut si Kong Yue akan salah paham, aku sangat cemas, aku buru-buru menarik lengannya, ingin menjelaskan masalah ini. Lupakan saja, jangan bicara lagi. Si Kong Yue tiba-tiba menepis tanganku. Aku merasa gelisah dan tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang sulit diterima akan segera terjadi. Dia tidak lagi membahas topik tadi, tetapi sebaliknya, dengan cara yang tidak biasa, dia mulai memperkenalkan. Ini adikku, Jiangyi. Ini teman sekamarku, Yan Shuang. Sebenarnya, dia berharap aku dan Yan Shuang tidak akan pernah berinteraksi. Yan Shuang terus-menerus mengoceh tentang tipe pria yang dia sukai. Penampilannya jelas-jelas menggambarkan diriku, tetapi anehnya keduanya masih bertemu. Jika aku tidak menjelaskan hubungan kami sekarang, dan Yan Shuang mengetahui bahwa kami adalah saudara kandung di kemudian hari, teman baik dan teman sekamar yang berotot tetapi tidak cerdas ini, kemungkinan besar akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku bertanya-tanya mengapa dia begitu familiar. Ternyata dia adik Xiao Yu. Takdir ini terlalu luar biasa. Setelah mengenali adik dari teman baiknya, Yan Shuang langsung bersorak gembira.
Dalam hati dia berpikir, ini adalah kesempatan yang bagus. Biarkan Yuyu membantunya mendapatkan bantuan. Adik kecil yang polos dan tidak berbahaya ini. Dia pasti bisa mengendalikannya dengan mudah. Dia tidak mendengar makna tersembunyi dalam percakapan kedua saudara kandung itu, dan masih terlihat polos dan gembira. Ketiga teman sekamar di sampingnya tiba-tiba merasakan sedikit kedinginan. Ketiganya saling memandang, menatap saudara kandung yang pendiam itu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Mingran yang melangkah maju untuk mencairkan suasana, bertindak sebagai orang yang baik. Benar sekali, mengenal adalah takdir. Jangan melamun. Kalian masih punya 2 teman sekamar lagi. Mari kita bergabung di meja. Aku yang traktir. Bantuan kunci ini akhirnya memecah kebuntuan. Aku memandang Mingran dengan rasa terima kasih. Menoleh dan menarik tangan kakaknya dengan lembut. Kak, duduk dulu. Aku akan menceritakannya lagi nanti, oke? Melihat tangan kecil adiknya yang putih dan bersih mengulur. Api amarah si Kong Yu mereda setengah, ia mendengus pelan, menarik sebuah kursi dari meja kosong di sampingnya. Tanpa ragu duduk di sebelahku, saat beberapa orang sedang asyik mengobrol, Ning Hu yang jujur dan lugu sedikit mabuk. Akhirnya mengajukan pertanyaan yang tersembunyi di hatinya. Jiang Yi, apakah kalian kakak beradik kandung? Siapapun yang memiliki pemikiran normal dapat melihat ada yang tidak beres di antara kakak beradik ini. Tidak. Dia diadopsi oleh keluarga kami. Kami tidak punya hubungan darah. Si Kong Yu, yang selalu pendiam, malah menjawab lebih dulu. Nadanya seolah berusaha keras membuktikan sesuatu. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir tertegun, kecuali orang yang bersangkutan dan Yan Shuang. Yang lain tampaknya merenung, perlahan-lahan memahami makna mendalam dari percakapan kakak beradik tadi. Jangan khawatir, kakak. Kami akan lebih memperhatikan adikmu di masa depan. Saat itu, Youki juga menarik kembali sikapnya yang tidak serius. Melihat kakak beradik itu dengan tulus. Kalau begitu, terima kasih. Mendengar jaminan teman sekamar adiknya. Si Kong Yu jarang tersenyum sebagai isyarat. Aku juga di sini. Yan Shuang buru-buru menyela. Jika adik kecil merasa kesepian di malam hari, kamu bisa mencariku kapan saja. Kakakmu tidak mengacuhkanmu. Kamu juga bisa datang menemuiku untuk mengobrol. Dan, dia hendak melanjutkan. Tetapi ditatap dengan tatapan tidak ramah dari si Kong Yu, ia langsung terdiam dan diam-diam menutup mulutnya. Kakak, kamu suka makan ini? Kakak, mau minum minuman dingin? Kakak, masih mau yang lain? Yan Shuang melihatku terus-menerus memperhatikan si Kong Yu, hidungnya seolah mencium aroma lemon yang asam. Sahabatku ini pandai sekali mendidik adiknya. Di permukaan masih memasang wajah datar, di hati mungkin sudah sangat senang. Adik kecil, kakakmu punya tangan, jangan terlalu memanjakannya. Nanti dia jadi tidak berguna. Yan Shuang benar-benar tidak tahan. Bagaimana mungkin dewa pria favoritnya begitu menjilat sahabatnya? Bahkan jika itu kakaknya, itu tidak boleh. Si Kong Yu melirik sahabatnya yang mengertakkan gigi, terus makan dengan anggun, seolah tidak mau memperhatikannya. Aku tidak memedulikan perkataan Yan Shuang, hanya terus membantunya mengupas udang. Sebenarnya, aku sudah lama menyadarinya. Sahabat kakakku ini tertarik padaku. Aku juga merasa Yan Shuang bukan orang jahat, tapi aku tetap memilih mendengarkan kakaknya. Tidak terlalu terlibat dengan gadis lain. Melihatku menunduk, Yan Shuang mengira aku malu. Tatapan yang tertuju padaku semakin membara. Semua ini dilihat oleh si Kong Yu. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia langsung membuka mulut. Lihat apa? Ini adikku. Kau lihat orang lain saja. Jangan begitu pelit, kata Yan Shuang dengan tidak yakin. Kita biasa pakai sampo bersama. Kenapa adikku tidak bisa berbagi bersama? Adikmu adalah adikku. Benar kan, Jiang Yi? Dengan provokasi langsung dari Yan Shuang, aku seketika menjadi kikuk. Dalam hati hanya berpikir, aku tidak boleh membuat kakak marah. Si Kong Yu sudah lama berkata, begitu sampai universitas. Jika aku membuatnya tidak senang, aku harus menerima hukuman. Hukuman itu, begitu teringat, membuatku merasa sulit untuk menerima. Aku dengan gelisah melirik gadis itu diam-diam, menemukan ekspresinya tidak menunjukkan ketidakpuasan. Jantungku yang menggantung akhirnya sedikit terlepas. Terakhir kali kakak menunjukkan sebuah video padaku, pemeran utama pria di dalamnya hampir retak tulang karena diduduki pemeran utama wanita. Jika dihukum seperti ini oleh kakak, membayangkannya saja sudah menakutkan. Kalian cepat bangun. Upacara pembukaan segera dimulai, aku duluan menempati tempat untuk kalian. Ketiga orang itu semalam minum terlalu banyak. Akhirnya aku meminta pelayan untuk mengantarkan mereka kembali. Sejak beberapa tahun lalu, si Kong Yu telah memperingatkanku dengan keras. Jangan pernah minum alkohol, terutama tidak minum bersama perempuan. Sampai sekarang aku tidak mengerti mengapa dia membuat peraturan seperti itu. Mungkin kakak takut aku mabuk dan membuat masalah. Setelah jamuan makan semalam selesai, aku mengikuti si Kong Yu sampai di bawah asrama perempuan lalu berhenti. Gadis itu meminta Yan Shuang dan ketiganya naik duluan. Sementara dia berpura-pura tidak sengaja melihat ke sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan,
Dia dengan cepat menarikku bersembunyi di sudut lain. Xiao Yi, hari ini aku sedikit tidak senang. Begitu aku berhenti melangkah, si Kong Yu mengungkapkan ketidakpuasannya. Meskipun mereka teman sekamarmu, kau tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan mereka. Mengerti? Keduanya sedikit. Kata-kata ini terdengar agak ambigu. Kali ini salahku? Lain kali pasti tidak akan. Aku tidak berpikir panjang, langsung setuju. Aku mengira kakak akan marah dan memarahiku. Dalam situasi seperti ini, aku hanya bisa segera mengaku kalah. Bagus, melihat itu. Senyum puas muncul di wajah si Kong Yu yang halus, dia meraih tanganku. Kemarilah, adikku yang baik, kita selesaikan apa yang belum kita selesaikan terakhir kali. Gadis itu seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba mendekati sisi wajahku. Napasnya yang panas menyapu telingaku, membuat tubuhku bergetar tak terkendali. Itu dia? Ya, saat ini, si Kong Yu seperti orang lain. Sama sekali tidak ada rasa dingin seperti tadi, dia membimbingku dengan sabar. Cahaya bulan yang jernih menyinari sisi wajahnya. Sangat menggoda. Tapi aku sudah mencarinya di internet, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pasangan. Kita bersaudara, tidak bisa melakukan itu. Pikiranku sedikit bingung. Secara naluriah membalas, tidak, informasi di internet juga ada yang salah. Melihatku akan menolak, suara si Kong Yu yang dingin terdengar sedikit magnetis dan menggoda, seolah ingin menyeretku ke jurang kenikmatan. Kamu hanya perlu percaya pada kakak, lagi pula kita bukan saudara kandung, kita bisa punya hubungan lain. Bukan? Benarkah begitu? Tubuhku terasa panas. Kepalaku pusing, dan aku tidak bisa tidak meragukan apakah aku salah mengingatnya. Mungkin. Apa yang kupahami sebelumnya salah. Kalau begitu aku pergi dulu, kamu juga kembali. Si Kong Yu mengusap kepalaku, nadanya sedikit mengingatkan. Ingat, hal ini tidak boleh dikatakan kepada siapapun, kalau tidak hubungan kita akan dirusak oleh orang yang berniat buruk. Kamu juga tidak ingin kakak tidak memedulikanmu? Benar begitu, mengerti? Aku pasti akan menjaga rahasia. Aku mengangguk kuat, benar-benar adik yang baik, patuh dan penurut. Si Kong Yu tersenyum dan berbalik. Berjalan dengan langkah anggun menuju pintu asrama. Ketiga orang itu tiba di aula besar upacara pembukaan, memandang ke depan. Kursi-kursi padat berbaris rapi, tak terlihat ujungnya. Aku mencari tempat duduk di tengah. Agar bisa melihat panggung dengan jelas, dan tidak menarik perhatian karena terlalu di depan. Saat aku ingin mengeluarkan ponsel untuk menonton video. Suara yang ceria dan jernih tiba-tiba datang dari belakang kanan. Bukankah ini adik tingkat kita? Mendengar suara yang akrab. Aku segera berbalik. Yang pertama kulihat adalah kedua kakinya yang jenjang seperti pilar giok milik King Lian Sui. Aku tidak berlama-lama. Langsung menatap matanya, dan bertanya dengan ragu. Ini upacara pembukaan mahasiswa baru. Kenapa kakak juga datang? Aku ketua mahasiswa, sebentar lagi akan naik panggung untuk memberikan sambutan. Ying Lian Sui tersenyum, nadanya perlahan menjadi sedikit jenaka. Awalnya aku juga tidak ingin datang. Tapi melihat adik tingkat, sekarang suasana hatiku jauh lebih baik. Percakapan hampir menyimpang. Aku segera memotongnya. Berhenti, 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 kakak. Aku tidak akan bergabung dengan OSIS, jangan menggodaku lagi. Aku diam-diam merenung di dalam hati. Setelah pulang kemarin, aku berpikir dengan hati-hati. Mengapa Ying Lian Sui begitu aneh kepadaku? Pasti dia ingin merekrutku menjadi pekerja kasar di OSIS. Sebagai putri surga yang begitu dielu-elukan, bagaimana mungkin dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Melihat aku salah paham, Ying Lian Sui malah menjadi tertarik, jadi dia memutuskan untuk bermain sesuai rencana. Dia memang ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengenal adik kelas yang membuatnya sedikit tertarik. Baiklah, dia berpura-pura terlihat sedih. Dengan ada suara yang kehilangan harapan, ini sangat menyakiti kakak. Adik kelas setidaknya harus mentraktirku makan, kan? Kalau tidak, akan sangat mengecewakan. Aku benar-benar pusing. Untungnya sekarang hanya sedikit orang. Tidak banyak yang memperhatikan di sini. Untuk sepenuhnya menghilangkan keinginannya agar aku menjadi pekerja kasar, aku langsung setuju. Baik, tidak masalah. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Ying Lian Sui segera menunjukkan senyum yang membuat orang terpesona, mengenakan sandal hak tinggi transparan, dan berjalan menuju belakang panggung dengan langkah riang. Namun, masalah belum selesai, baru saja tenang sebentar, terdengar suara yang malu-malu. Teman sekelas, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Aku mendongak. Ternyata seorang gadis dengan dua kuncir kuda, menatapku dengan sedikit malu. Tentu saja boleh. Aku berdiri untuk memberinya jalan, tapi 3 kursi di luar ini milik teman sekamarku. Mereka pergi ke toilet. Akan segera kembali. Duduklah ke dalam. Terima kasih. Gadis itu berterima kasih dengan suara pelan, lalu duduk di sebelah kiriku. Belum lama setelah duduk, dia mencoba mengobrol. Teman sekelas, jurusanmu apa? Aku jurusan Aikun. Kenapa? Meskipun penampilan gadis itu terlihat agak kampungan. Aku tidak pernah peduli dengan penampilan orang lain,
dan tetap menjawab dengan serius seolah ingin berteman baru. Begitu? Wajah gadis itu menunjukkan ekspresi tercerahkan, matanya berbinar. Kebetulan sekali. Aku juga jurusan itu, boleh minta kontak? Sebelum selesai berbicara, dia entah dari mana mengeluarkan ponselnya, di layar tertera kode QR untuk menambah teman. Aku langsung mengerti. Ternyata dia datang untukku. Tapi kakakku sudah bilang, gadis seperti ini sangat pandai berpura-pura. Jangan pernah sembarangan menambah teman mereka. Aku tanpa sadar meraba saku, dan menemukan bahwa aku tidak membawa ponsel. Aku langsung lega. Maaf, aku tidak membawa ponsel. Nomorku baru saja didapatkan, belum hafal, lain kali saja ya. Ah, sungguh disayangkan, perasaan gadis itu seketika berubah dari cerah menjadi mendung. Semangatnya pun mereda setengahnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara teman sekamarnya dari belakang. Jiangyi, kau di sini rupanya. Kami mencarimu kemana-mana. Benar, benar. Ponselmu bahkan tidak kau bawa. Youki menggoyangkan ponsel di tangannya. Dengan bangga ia berkata, untung saja aku melihatnya saat terakhir memeriksa meja. Nih, beri kamu. Melihat saudara-saudara baik di depanku, tinjuku mengeras. Terutama ekspresi bangga Youki yang ingin mendapat pujian. Aku benar-benar ingin menarik anak ini ke oktagon untuk bertarung. Aku mengambil ponsel. Benar saja, aku melihat gadis di sebelah menatapku penuh harap. Tanpa daya, aku menambahkan informasi kontaknya. Dalam hati berpikir, paling buruk tidak akan bicara nanti. Beberapa orang tidak menunggu lama, upacara pembukaan resmi dimulai. Prosesnya sama seperti SMP dan SMA. Membosankan dan menjemukan. Aku hampir tertidur mendengarkannya. Hingga terdengar seruan, wah, Youki dengan bersemangat menepuk lenganku. Lihat, kakak kelas tercantik di Jingda. Juga ketua OSIS. Benar. Dengar-dengar dia juga putri dari keluarga terpandang. Ning Hui juga ikut berkomentar, kecantikan yang mulia ini. Tidak bisa disembunyikan bahkan saat mengenakan pakaian biasa. Jiangyi, bagaimana menurutmu tentang ketua OSIS? Sulinyi, yang sudah lama tidak bicara, menatapku. Ingin tahu pendapatku tentang dia. Sangat luar biasa. Aku menjawab asal saja, sambil bercanda. Bagaimana? Kau suka dia? Aduh, aku hanya bertanya padamu. Kenapa kau malah mengolok-olokku? Wajah Sulinyi memerah, dia menatapku dengan kesal. Hanya bercanda, jangan diambil hati. Hehe. Jarang sekali aku bisa mengobrol dengan seorang gadis tanpa dirugikan, aku merasa sedikit bangga. Nah, kalau begitu, menurutmu aku dan ketua OSIS, siapa yang lebih baik? Sulinyi menggerai dua kepangan rambutnya, terlihat canggung. Dia bertanya dengan sedikit malu, tentu saja ketua OSIS lebih baik. Meskipun aku tahu ini mungkin akan membuatnya tidak senang. Aku tetap mengatakannya tanpa ragu. Pipi Sulinyi memerah terlihat jelas, dia menggembungkan pipinya seperti dua bakpao kecil. Melihat aku sama sekali tidak menyesal, dia memalingkan kepalanya dan tidak berniat lagi berbicara denganku. Sampai upacara pembukaan sekolah berakhir, kami berdua tidak lagi berbicara sepatah kata pun. Itu. Kalau kamu berani melaporiku sepulangmu, aku pasti akan datang ke asramamu. Sebelum pergi 402 Sulinyi mengayunkan kepalan tangannya di depanku. Meninggalkan ancaman ganas dengan marah, aku menerima kenyataan dengan pasrah. 403 gadis ini, sepertinya benar-benar menggangguku, kembali ke asrama bersama 3 teman sekamarnya. 404 ponselku segera memunculkan pesan dari kakakku. Upacara pembukaan sudah selesai kan? Aku tahu apakah mahasiswa akan mengizinkanmu masuk BM. 405, jangan pernah setuju. Itu tidak ada gunanya bagimu sama sekali. Ketua mahasiswa itu, 406, sepertinya bukan orang baik. Aku awalnya ingin menjelaskan kepada kakakku bahwa kakak tingkat itu pernah membantuku, 407 tetapi pikiran itu padam begitu saja. Jika kakakku tahu tentang ini, bukankah dia akan langsung marah besar? 408, sudahlah, hidupku yang penting. Aku menjawab dengan lemah, aku tahu. 409 melihat kakakku tidak berkata apa-apa lagi. Aku membuka komputer di atas meja, bersiap untuk bermain game beberapa kali untuk bersantai. 410 namun, belum lama bermain, keempat ponsel di asrama bergetar secara bersamaan, itu adalah pemberitahuan pesan teks satu persatu. 411, halo semuanya, saya pembimbing kalian selama 4 tahun kuliah. Begitu masuk ke grup kelas, 412 aku melihat pembimbing kelas mengirimkan banyak basa-basi, tidak lebih dari peraturan universitas, hal-hal yang perlu diperhatikan. Aku sedikit penasaran seperti apa rupa pembimbingku. 413 jadi aku membuka momentsnya. Yang terlihat adalah selfie, dan semuanya adalah foto seragam hitam ketat. 414 aku hanya melihat sekilas lalu keluar. Tetapi ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di hatiku. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. 415 kemudian aku membolak-balik daftar grup, dan memang menemukan akun Sulinyi. Sepertinya gadis yang agak bodoh ini tidak membohongiku. 416 aku sedikit meningkatkan rasa sukaku padanya. Kalian tidak merasa pembimbing kelas ini agak tidak ramah? Terlihat galak? 417 seperti guru Mijue.
Youki menatap layar ponsel, berpura-pura takut dan mengeluh. 418, pembimbing kelas tidak terlalu tua. Mungkin dia hanya ingin kita tidak menimbulkan masalah. Aku menjawab tanpa sadar. 419, kalau aku pembimbing kelas, menghadapi orang sepertimu, mungkin aku juga akan pusing. 420, tidak mungkin. Kenapa kamu membela orang luar? Youki merasa sedikit tidak senang. 421, kamu pasti melihat foto-foto ini lalu suka dengan pembimbingnya, kan? Apakah aku orang seperti itu? 422, aku memandang rendah, tetapi sudut bibirku tanpa sadar terangkat ketika menyebut kakakku. 423, tidak secantik kakakku. Aku tidak tertarik. Hei hei hei. 424, kamu ini agak berbahaya. Mingran, yang sedang bermain game dan berhadapan dengan rekan timnya, juga tidak bisa duduk diam. 425, kamu jangan-jangan benar-benar suka kakakmu, kan? Ya. Sulin Yi mengacungkan kepalan tangannya di depanku. Dengan marah mengucapkan kata-kata kasar ini, aku dengan pasrah menerima kenyataan. Gadis ini sepertinya benar-benar mengikutiku, kembali ke asrama bersama ketiga teman sekamarku. Ponsel langsung menampilkan pesan dari kakak perempuanku, upacara pembukaan sudah selesai, kan? Aku tahu apakah siswa akan membiarkanmu masuk ke OSIS. Jangan pernah setuju, itu tidak ada gunanya bagimu sama sekali, ketua OSIS itu. Dia tampaknya bukan orang baik, tadinya aku ingin menjelaskan pada kakakmu, kalau kakak kelas itu pernah membantuku. Pikiran itu muncul sesaat sebelum dipadamkan, jika kakak perempuannya tahu soal ini, dia tidak akan langsung marah. Sudahlah, nyawa lebih penting, aku membalas dengan lemah, aku tahu. Melihat kakaknya tidak berbicara lebih lanjut, dia membuka komputer di atas meja, bersiap memainkan beberapa game untuk bersantai. Namun sebelum lama bermain, ponsel keempat penghuni kamar secara bersamaan bergetar, muncul pemberitahuan pesan singkat satu persatu. Halo, saya pembimbing kalian selama 4 tahun di universitas, begitu saya masuk ke grup kelas. Aku hanya melihat segunung basa-basi dari wali kelas, tak lebih dari peraturan universitas, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan semacamnya. Aku agak penasaran seperti apa rupa wali kelas itu. Aku pun membuka pertemanan WeChat-nya, yang terlihat hanyalah foto-foto selfie, semuanya seragam foto diri dengan seragam hitam ketat. Aku hanya melihat sekilas lalu keluar, tapi di hatiku selalu muncul rasa familiar yang entah mengapa, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kemudian aku membuka daftar grup, dan benar saja aku menemukan akun Sulinyi. Sepertinya gadis yang agak bodoh ini tidak membohongiku. Perasaanku padanya bertambah sedikit. Bukankah menurut kalian wali kelas ini agak tidak ramah? Terlihat galak. Seperti guru Miejue, Youki menatap layar ponselnya terus-menerus, pura-pura takut sambil mengeluh. Wali kelas itu tidak tua, mungkin dia hanya ingin kita tidak menimbulkan masalah. Aku menjawab secara naluriah. Jika aku jadi wali kelasmu, menghadapi orang sepertimu, mungkin aku juga pusing. Tidak mungkin. Mengapa kamu membelanya? Youki merasa sedikit tidak senang. Jangan-jangan kamu suka wali kelas setelah melihat foto-foto itu? Apakah aku orang seperti itu? Saya menatapnya dengan pandangan meremehkan, tetapi sudut bibirnya terangkat tanpa sadar saat menyebut kakaknya. Tidak secantik kakakku, aku tidak tertarik. Hei. Anak ini agak berbahaya. Mingran, yang sedang bermain game dan bertarung dengan rekan satu timnya, tidak bisa duduk diam. Kamu gak beneran suka sama kakakmu kan? Ya, aku suka sama kakakku. Apa kalian mengerti? Aku tentu saja berkata, kakakku juga bilang dia ingin berolahraga denganku di masa depan. 427 kebahagiaan punya kakak, kalian anak tunggal tidak akan mengerti. Aku sudah siap menerima cibiran teman sekamar. 428 namun sedetik kemudian aku merasa ada yang tidak beres, waktu seolah terhenti, seluruh kamar begitu sunyi hingga jarum jatuh pun terdengar. 429 dengan ragu aku menoleh, melihat ketiga teman sekamarku menatapku dengan tatapan tak percaya. 430 seolah melihat hantu. Ada apa? Aku bingung. 431 berolahraga. Berolahraga apa? Ning Hui melihat dua orang lainnya terkejut hingga tak bisa bicara. 432 dengan hati-hati dia menyahut, berolahraga? Ada apa? 433 aku semakin bingung. Kenapa kalian diam saja? Itu kamu. 434 kakakmu yang mengajaknya? Ning Hui menelan ludah, nadanya penuh selidik. 435 ya? Dia bilang ini adalah hal yang harus dilakukan antar saudara. Aku menjawab terus terang. 436 seolah membicarakan hal yang biasa saja. Meskipun aku tidak terlalu memahaminya sebelumnya, tapi kakakku pernah menunjukkan beberapa video kepadaku. 437 aku tahu sedikit. Ketiga teman sekamarku langsung terdiam bersamaan. Mengingat perilaku aneh kakakku saat pertama kali bertemu. 438 mereka akhirnya yakin. Kakakku yang saat ini ternyata ingin memakan adiknya sendiri. 439 apakah kamu sudah mencarinya di internet? Mingran, sebagai kakak tertua di kamar, akhirnya memberanikan diri. 440 meskipun ini urusan keluarga orang lain, dia tidak seharusnya ikut campur, tetapi dia takut akhirnya akan berujung pada konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. 441 beberapa hal dasar,
Aku tetap harus memahaminya. Dulu pernah mencari 442 tapi perkataan orang lain salah, aku sedikit bingung, tidak mengerti maksud Mingran bertanya ini. 443 setelah itu aku hanya mendengarkan kakakku. Sudahlah, tidak apa-apa. 444 anggap saja kami tidak mengatakan apa-apa. Mingran keluar dari permainan, segera menutup komputernya. 445 menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. Jelas teman sekamarnya ini sudah dicuci otak oleh kakaknya, berapa banyak pun dia bicara mungkin tidak akan berguna. 446 namun percakapan barusan terus terlintas di benaknya, Mingran tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, menguatkan hati. 447 memutuskan untuk menjadi orang jahat, meskipun dikatakan ikut campur urusan orang lain, dia rela. 448 satu-satunya cara untuk membantu teman sekamarnya. Sudahlah, coba saja dulu. 449 Mingran kembali membuka laptopnya yang masih hangat, mengklik grup kelas, dan mencari target di antara anggota grup dengan cermat. 450 melihat avatar di layar yang berwarna merah muda lembut, bisa dibayangkan pemilik akun adalah gadis yang manis dan imut. Mingran tanpa ragu mengirim, kesenangan punya kakak. Kalian anak tunggal nggak akan pernah mengerti. Awalnya aku sudah siap-siap dihujat teman-temanku. Namun sedetik kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Waktu seolah terhenti. Seluruh kamar begitu sunyi, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Aku menoleh dengan bingung dan menemukan ketiga teman sekamarku menatapku dengan pandangan tak percaya. Seolah melihat hantu ada apa aku bingung. Lakukan apa Ning Hui melihat dua orang lainnya terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dengan hati-hati menyambut percakapan, olahraga ya, ada apa? Saya semakin bingung. Kenapa kalian semua diam? Kakakmu yang mengajukan itu. Ning Hui menelan ludah, nadanya penuh selidik. Ya, dia bilang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan kakak dan adik. Aku mengatakannya terus terang. Seolah membicarakan hal yang biasa saja. Meskipun aku belum terlalu memahaminya sebelumnya, tapi kakakku pernah menunjukkan beberapa video kepadaku. Aku tahu sedikit. Ketiga teman sekamarku langsung terdiam. Mengingat perilaku tidak normal kakakku saat pertama kali bertemu. Mereka akhirnya yakin. Kakakku yang hanya sebutan ini ternyata ingin memakan adiknya sendiri. Apakah kamu sudah mencarinya di internet, Mingran? Sebagai kakak tertua di asrama, akhirnya memberanikan diri. Meskipun ini urusan keluarga orang lain, dia seharusnya tidak ikut campur. Tapi dia takut akhirnya akan terjadi konsekuensi yang tidak dapat diubah. Beberapa prinsip dasar, aku harus memahaminya. Aku pernah mencarinya dulu. Tapi apa yang dikatakan orang lain salah. Aku benar-benar bingung dan tidak mengerti mengapa Mingran menanyakan ini. Setelah itu aku hanya mendengarkan kakakku. Sudahlah, tidak apa-apa. Saat kami tidak mengatakan apa-apa, kami keluar dari permainan besok, lalu segera menutup komputer. Menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah, teman sekamarnya jelas-jelas sudah dicuci otak oleh kakaknya. Dia tidak akan berguna meskipun dia berkata lebih banyak. Namun, percakapan barusan terus terngiang di benaknya, Mingran mau tidak mau mengerutkan kening, menjadi kejam. Memutuskan untuk menjadi orang jahat sekali. Bahkan jika dia dicap ikut campur, dia akan menerimanya. Satu-satunya cara untuk membantu teman sekamarku. Sudahlah, coba saja dulu. Mingran membuka kembali komputer yang masih hangat, mengklik grup kelas, dan mencari target di antara anggota grup dengan saksama. Melihat avatar merah muda di layar, dia membayangkan pemilik akun adalah seorang gadis yang lembut dan manis. Mingran tidak ragu untuk mengirim permintaan pertemanan. Tidak lama kemudian disetujui, Su Linyi langsung membalas, ada urusan. Halo, saya teman sekamar Jiang Yi, yang duduk di sebelah kanannya tadi saat upacara pembukaan. Lalu, suasana seketika menjadi sedikit canggung. Mingran merasakan rasa tidak nyaman. Tadi saat dia mengobrol dengan Jiang Yi, jelas tidak sedingin ini, tapi dia tidak memikirkannya terlalu jauh. Mungkin ini perbedaan perlakuan. Mingran langsung ke pokok permasalahan. Aku tahu kamu tertarik pada teman sekamarku. Tapi dia selalu acuh tak acuh padamu. Ini bukan karena dia tidak ingin berkencan, juga bukan karena dia punya orang yang disukai. Apakah kamu ingin tahu alasannya? Setelah mengirim pesan, Mingran menunggu cukup lama di kursinya. Su Linyi di sana seolah terdiam, saat dia mulai tidak sabar dan hendak menutup laptopnya. Akhirnya menerima balasan, tolong beritahu. Kali ini balasan ditambahkan tanda seru. Terlihat jelas, begitu membahas diriku, Su Linyi jadi sangat bersemangat. Sangat bersemangat, masalah ini agak rumit, mari kita bertemu sendiri lain waktu. Lokasi terserah kamu, sebaiknya pilih tempat yang ramai, agar tidak disalahpahami. Oh kakak, keluar sekarang juga, Su Linyi membalas dengan cepat. Biar kupikir, mari kita bertemu di lapangan basket, kebetulan sekarang ramai. Meskipun dia tidak berada di asrama putri saat ini, tetapi karena beberapa alasan dia masih berada di kampus. Baiklah. Aku turun sekarang. Sebenarnya Mingran bisa saja menjelaskan semuanya melalui ponsel, tapi dia tetap memilih bertemu. Dia perlu memastikan bagaimana karakter Su Linyi, jika masalah ini diberitahukan padanya, dan dia malah menyebarkannya. Atau menggunakannya untuk mengancam Jiang Yi,
Masalahnya hanya akan semakin tidak terkendali, sampailah di lapangan basket yang sudah disepakati. Karena asrama putra dekat, Su Linyi belum tiba. Mingran mengeluarkan ponselnya. Di catatan, dia mengetikkan teks secara teratur, menyusun kata-kata yang akan diucapkan. Kamu adalah teman sekamarnya. Katakan, ada apa? 10 menit kemudian. Su Linyi baru terburu-buru datang, wajahnya tampak lelah, jelas dia berlari. Mingran tidak banyak bicara, langsung menyerahkan ponselnya. Su Linyi menerima ponsel itu. Dia melihatnya dengan cepat, setelah mengembalikan ponselnya kepada Mingran, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Malah tenggelam dalam pikiran, setelah beberapa saat, dia mengangkat tangan merapikan poni tebalnya. Matanya tiba-tiba menjadi tegas kebenaran hanya satu kakak tak tahu malu ini. Just wanted to say my ignorant and gentle brother. Fine, now the perfect and intellectual me is needed. To save such a cute brother from the straits. Mingran looked at Su Linyi who had suddenly started to go crazy, and felt that his girl spirit seemed a little abnormal. Namun yang sedikit melegakannya adalah dia akhirnya memahami intinya. Tidak terlalu bodoh. Jika kamu ingin mengejar Jiang Yi di masa depan, aku akan membantumu di samping, membantumu mengumpulkan informasi. Mingran berkata dengan serius, meskipun ini agak tidak bermoral, aku tidak ingin teman sekamarku akhirnya menjadi burung dalam sangkar. Benar-benar kehilangan jati diri, kau cukup bijak, kan? Su Linyi mengangguk. Kalau ada sesuatu yang tidak beres padanya, ingatlah untuk memberitahuku. Ya. Sampai di sini saja, selanjutnya terserah kamu. Tenang saja. Su Linyi sangat percaya diri. Bahkan jika lawannya adalah kakak Jiang Yi, dia tidak menganggapnya sulit. Karena dia memiliki jurus pamungkas yang pasti akan menang. Sore ini, saya keluar dari kantin, bergumam pelan mencari pekerjaan paruh waktu untuk meringankan beban ibu asisten. Adik kelas sungguh pengertian, tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang, membuatku terkejut. Aku berbalik dan melihat Ying Lian Sui berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Kakak senior, jangan menakutiku. Aku menepuk dadaku. Jantungku masih berdebar. Kenapa adik kelas ini begitu dingin? Baru sehari tidak bertemu. Jangan-jangan dia sudah tergoda oleh mahasiswi lain. Dia tertawa menggoda. Mana mungkin? Kakak, jangan bercanda. Aku sedang memikirkan hal serius. Aku menggerakkan tangan dengan pasrah. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Kau ingin mencari pekerjaan paruh waktu? Ying Lian Sui mengibaskan rambut panjangnya yang sedikit bergelombang, gerak-geriknya memancarkan pesona wanita dewasa. Benar. Tapi latihan militer belum dimulai dan jadwal belum keluar. Kalau mencari pekerjaan sampingan, mungkin akan ada banyak ketidakpastian di kemudian hari, jadi kita harus menunggu. Aku mengerutkan kening. Aku merasa sedikit kesal. Sekretaris mahasiswa yang baru saja kami rekrut, Ying Lian Sui, baru saja mulai berbicara. Aku memotongnya. Kakak senior, aku benar-benar tidak akan pergi. Tolong jangan membujukku lagi. Aku tidak mengatakan itu. Dia tersenyum. Mengeluarkan kartu kecil dari tas, atas nama pribadi saya, ingin merekrut seorang sekretaris. Saya akan mengambil alih perusahaan keluarga dan urusan sekolah, mungkin akan sibuk, perlu seseorang untuk membantu saya mengaturnya. Gajinya lumayan bagus, saya menerima kartu itu, hati saya sedikit goyah. Tapi tetap berkata dengan rendah hati, terima kasih kakak senior, saya akan pertimbangkan. Namun ada begitu banyak orang berbakat di Universitas Kyoto, jika saya pergi mungkin hanya akan menjadi pelari saja, tidak apa-apa. Yang penting partisipasi. Mungkin kakak senior akan memberi Anda jalan pintas, dia mengedipkan mata. Senyumnya sedikit licik, saya mengantar kepergiannya, hati saya terasa rumit. Entitas Ying Lian Sui tidak sederhana. Mobilnya adalah mobil sport 2 tempat duduk berwarna biru, sangat mencolok bahkan di antara tumpukan mobil mewah. Dia masuk ke dalam mobil, menelepon.